Ada oknum yang lagi mempromosikan poligami dengan menyamakan dirinya dengan riwayat Nabi dan menyamakan dirinya dengan Ummul Mukminin. Poligami yang dijalani Rasulullah tidak berawal dari sembunyi-sembunyi dan bukan berasal dari semata menghindari zina doang. Pernikahan kedua Nabi terjadi setelah Nabi SAW menjalani pernikahan monogami selama 25 tahun dan setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Nabi udah monogami 25 tahun dan kondisinya juga single. Pernikahan kedua Rasulullah SAW itu adalah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Umur Sayyidah Saudah saat itu 66 tahun. Suami beliau meninggal setelah kembali dari hijrah ke Habasyah sehingga Saudah dan anak-anaknya beresiko dipaksa murtad. Sakran bin Amr, suami Sayyidah Saudah, termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam sampai dianiaya di Mekah. Jadi janda Sayyidah Saudah ini berpotensi dianiaya juga saat suaminya meninggal. Istri-istri Nabi yang lain seperti Sayyidah Zainab, suaminya wafat syahid di perang Badar. Ummu Salamah, suaminya gugur di perang Uhud. Sayyidah Juwairiyah, suaminya kepala suku yang gugur di perang Bani Al-Mustolaq, yang saat kepala suku gugur itu satu suku berpotensi dipaksa keluar lagi dari Islam. Nah, janda di sekitar 1500-an tahun lalu itu guys nggak punya mekanisme atau sistem yang melindungi diri mereka. Isi dunia tuh beneran laki-laki bikin suku, sukunya perang, kalau kalah anak perempuan diperkosa atau jadi budak seksual, dijual ke suku lain. Ini beda sama janda yang power duitnya gede, setiap hari hidupnya di media sosial, bisa beli tiket buat cek status perkawinan seseorang. Tapi kan ada juga Sayyidah Aisyah misalnya yang bukan janda. Sekali lagi, tahun-tahun periode Madinah itu tahun yang sangat berat. Ada banyak perang, apalagi kalau bapaknya sepowerful Abu Bakar gitu, pasti nggak bisa sembarang nyari pelindung anak perempuannya. Jadi, para bapak itu nawarin anak perempuannya ke Rasulullah atau laki-laki dewasa pengikut Rasulullah pada masa itu, karena kalau sukunya kalah perang, anak perempuan itu beresiko diperkosa, jadi tawanan perang, jadi budak seksual, atau dianiaya buat keluar dari Islam. Nah, kalau kita bicara syariat, dalam riwayat Rasulullah SAW, letak syariatnya itu ada pada tujuan menyelamatkan akidah dan tujuan menyelamatkan nyawa serta kehormatan para perempuan yang suaminya syahid berjuang demi agama saat itu. Poligami adalah satu-satunya metode. Kenapa? Karena Mekah atau Madinah belum punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Orang-orang aja yang pada bunuh-bunuhan, ngebunuh aja nggak dipenjara karena nggak ada sistem hukum yang seperti sekarang. Mekanisme yang mungkin cuma satu, yaitu mencantolkan identitas perempuan ke laki-laki terhormat agar mereka nggak kembali jadi budak. Udah gitu aja. Please lah ya, pusing banget nih lihat orang berbuat nggak adil sama seseorang tapi malah bawa-bawa pembelaan para nabi lah, para ulama, para guru. Aduh, pusing banget.